Diremehin itu artinya dalam kemampuan lu dianggap kecil dibandingkan yang ngeremehin. Jadi tipsnya simple banget ya, hindari sifat-sifat yang memperlihatkan bahwa kemampuan lu lebih kecil dari orang yang lu sayangi. Maka tips yang bakal gua taruh paling pertama adalah jangan insecure. Ini penting banget. Insecure ini adalah salah satu sifat yang menurut gua jangan pernah ada di laki-laki. By the way, insecure sama rendah hati itu beda ya. Jangan dikaitkan ke sana. Awas kalau misalkan ada yang komen ke arah sana. Dan orang yang percaya diri atau dia ekstrovert juga jangan dikatakan atau dikaitkan dengan sebuah kesombongan. Beda bro. Insecure yang dimaksud dalam video kali ini adalah lu nggak percaya sama kemampuan lu. Lu kebanyakan ngeluh dan pesimis duluan sebelum ngelakuin. Lu ngerasa nggak punya kemampuan apa-apa. Dan kayaknya gue nggak perlu definisikan terlalu panjang lebar tentang insecure ini ya. Udah bahasa ngetren banget dan kalian pasti ngerti lah ya. Intinya insecure ini bukan hanya ke cewek ya. Bahkan kita punya temen yang insecure aja nih, kita akan lebih mudah untuk meremehkan dia. Ih, boro-boro dia ngeluarin pendapat atau ngambil keputusan. Pengen ngomong aja nggak berani, malu, insecure. Nah, itu di depan temen cowok atau rekan bisnis, apalagi di depan cewek. Cewek tuh nggak bakal suka sama cowok yang insecure sebenarnya. Atau pada hakikatnya ya. Makanya kalau misalkan ada cewek yang suka sama cowok insecure, jatuhnya malah dimanfaatin doang. Ya paling banter yang seperti gue sebutin di narasi awal, bahwa emosinya lebih mudah dikontrol sama cewek. Dia lebih leluasa dalam berdrama ketika lu insecure. Bahaya kan? Jadi jangan insecure dan percaya akan kemampuan lu sendiri adalah ciri bahwa lu seorang pria. Gini bro, dengerin. Apapun yang lu lakuin, mau itu versi terbaik yang lu lakuin, selalu ada dua reaksi. Orang bisa suka, orang bisa nggak suka. Tapi seenggaknya lu udah berani terbuka dan percaya diri sehingga lu tahu hasilnya. Daripada lu pendam, daripada lu insecure, yang sejatinya insecure juga sama, punya dua reaksi yang sama ya. Yaitu ada orang yang suka dan ada juga orang yang nggak suka. Kalau dua-duanya punya reaksi yang sama, kenapa lu nggak milih percaya diri aja sih? Oke, lanjut yang kedua, itu simping atau bucin ya. Lu ngerti kan maksudnya budak cinta? Budak cinta ya budak gitu. Seorang budak itu akan mengorbankan apa aja termasuk dirinya sendiri asalkan majikannya seneng. Nih kalau gue pakai kalimat kayak gitu pasti bucin-bucin gak terima. Tapi kalau kalian lebih sensitif atau lebih sadar akan diri sendiri, yang gue sebutin itu gak salah. Sejatinya kalian melakukan hal yang seperti budak. Makanya sadar. Ada juga orang yang nyebutnya badut gitu. Lu cuma dijadiin badut doang, atau lu sendiri yang mengasosiasikan diri lu sebagai badut secara gak langsung tuh. Mau antar jemput tiap hari gitu, memprioritaskan dia, meratu-ratukan dia gitu. Ya paham lah ya. Makanya di beberapa video sebelumnya gue udah pernah bahas tentang mental baja seorang pria atau mental singa yang gak terlalu terpengaruh dengan nafsunya sendiri, yang gak diperbudak sama hawa nafsunya sendiri. Karena kalau lu udah diperbudak sama nafsu lu sendiri, susah banget keluar. Lah, orang yang namanya jadi budak ya kan, pasti susah keluar dari zona itu. Dan udah jelas ya, semua budak itu diremehkan, entah itu sama cewek, entah itu sama cowok. Cara untuk keluar dari budak cinta adalah mindset lu sendiri. Lu mau baca 100 tips yang ada di Google juga, kalau mindset lu tetap sama ya nggak bakal bisa berubah. Lu harus merubah mindset lu bahwa wanita itu banyak jumlahnya, bukan dia satu-satunya. Tapi kan dia baik bang. Wanita yang baik itu banyak jumlahnya ada di dunia, bukan dia satu-satunya. Tapi kan dia setia banget bang. Wanita yang terlihat setia itu banyak jumlahnya ada di dunia, bukan hanya dia seorang. Tapi bang, dia itu beda dari yang lain dan dia itu cantik. Wanita cantik yang berbeda dari wanita kebanyakan itu juga banyak jumlahnya, bukan hanya dia seorang. Ayo mau ngomong apa lagi? Dan lu ya, lu kadang gak sadar kalau misalkan lu dulu pernah move on dan lu bisa ngelewatin itu. Nah kenapa sekarang lu gak bisa? Susah. Kan dulu juga lu pernah putus cinta terus lu bisa move on. Dulu juga lu pernah bucin, tapi sekarang udah bisa move on. Kondisinya sama, posisinya sama, cuman bedanya yang sekarang, saran gua, jangan nunggu diputusin atau disakitin sama dia. Kalau lu ngerasa udah dieksploitasi banget sama nih cewek, lu yang ambil keputusan, lu yang ambil ketegasan di situ. Kadang
cowok itu bisa berhenti dari bucin adalah ketika dia udah dicampakkan sama ceweknya. Gak usah nunggu kayak gitu ya. Pria harus tegas dan berani. Atau yang terakhir, itu adalah needy. Jangan sampai lu ketergantungan berlebihan. Siapapun orang yang terlalu bergantung sama kita, pasti diremehkan. Beda kalau dia minta tolong 1 kali atau 2 kali, atau dia bergantung di satu masalah yang dia nggak bisa selesaikan itu sendiri. Di sini diksi yang dipakai adalah ketergantungan yang berlebihan. Anggap aja lu punya teman yang setiap hari apa-apa minta tolongnya sama lu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, terlalu bergantung sama lu. Gimana rasanya? Seandainya lu masih mau temenan sama nih cowok, pastinya lu berpikir bahwa nih cowok ada hal yang bisa dimanfaatin dari dia. Entah dia gampang disuruh-suruh dan rela ngelakuin apapun yang lu suruh karena lu udah banyak ngebantuin dia, karena dia udah bergantung sama lu. Jadinya memanfaatkan kan? Nah, ini gue masih ngomongin yang sesama jenis nih. Belum gue omongin lu terlalu needy sama cewek. Itu bahaya banget. Ini bukan hanya diremehkan, lu jatuhnya jadinya cringe ya, menjijikan gitu loh bro. Sehari lu nggak video call sama dia, hidup lu hancur. Sehari doang lu nggak video call sama dia, hidup lu hari itu ngerasanya hancur. Kalau lu ngerasain ini, langsung periksakan ke dokter psikologi cinta yang lu kenal, karena itu udah jadi penyakit yang sangat berbahaya bagi pria. Coba lu inget-inget lagi dalam pacaran, pernah nggak lu ngerasain kayak sehari aja nggak video call sama dia, hidup lu tuh rasanya hampa gitu, kerjaan nggak jelas. Padahal lu dikabarin nih, cuman lu belum visi aja sama dia. Langsung periksain ke dokter cinta bro. Gue sebenarnya nggak pengen ngasih tips ke orang-orang yang modelannya kayak begini, karena kebanyakan dari mereka sebenarnya sadar bahwa mereka itu terlalu ketergantungan. Dari mana gue bisa tahu? Itu karena pria kodrat alamiahnya bukan bergantung, tapi menjadi seorang pemimpin. Ketika kita kodrat alamiahnya bukan bergantung, pastinya ada hal dalam hati kita yang mengatakan bahwa itu salah, ya kan? Semua pria, teman-teman gue yang gue kenal, ketika dia minta duit ke cewek, rasanya tuh sakit. Ya, hatinya tuh sakit. Sedikit kurangnya dia ngerasa hatinya tuh sakit. Ada perasaan gak enak. Oh iya, gue cowok loh. Nah, itu kodrat alamiah namanya. Naluriah cowok itu gak bergantung. Gak usah minta duit ke cewek, mau minjem ke temen aja nih ya. Kalau dia mau jujur sama perasaannya sendiri, ketika dia pinjam duit ke temen, rasanya pasti gak enak hati. Minimal banget sedikit ngerasa malu lah gitu ya. So buat apa gue ngasih tips ke orang yang needy kayak begini, sementara dia sendiri sadar yang dia lakukan itu salah. Yang bisa merubah kepribadian ini adalah dirinya sendiri. Dirinya harus sadar bahwa dia adalah laki-laki, bahwa dia harus mampu mengatasi masalah dirinya sendiri, masalah tanggungannya sendiri. Kalau misalkan udah berusaha semaksimal mungkin, tapi lu ngerasa kayak jalan buntu gitu, nggak apa-apa, lu sekali-kali minta ke temen gitu, minta bantuan ke teman, nggak masalah. Tapi jangan terlalu bergantung berlebihan, apalagi ke cewek. Jelas banget lah lu bakal diremehin abis-abisan sama temen cowok lu, bahkan sama cewek lu sendiri. Paham ya?